Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Kali ini Depi mereview sebuah drama inspiratif asal Kannada India yang berjudul Union Leader yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menampilkan aktor di antaranya Rahul Bhatt, Tilotama, Prasan Barot, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang seorang buruh pabrik, walau dengan gaji pas-pasan ia tetap mendorong anaknya untuk kuliah kedokteran. Sayangnya di tengah perjalanan, ia diperhadapkan dengan berbagai masalah yang meregang nyawa. Lantas seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita simak hingga film ini selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Film bermula dengan diperlihatkannya aktivitas para buruh pabrik di Gujarat, India. Di antara pegawai itu bernama Digan. Digan adalah seorang mekanik yang saat itu memantau kinerja di setiap mesin produksi. Digan di bawah perintah seniornya bernama Jai. Jai adalah senior di antara buruh ini yang dikenal sangat rendah hati. Itulah mengapa buruh di tempat ini sangat hormat kepadanya. Saat itu Jai sibuk mengecek bahan baku. Tiba-tiba terdengar suara kebocoran gas. Parahnya, Digan sementara berada di depan mesin tersebut. Melihat Digan kesakitan, selanjutnya Jai datang menggubris si Anan itu. Namun lihat apa yang terjadi. Mandornya itu menahan Jai untuk berkata-kata. Karena bagi Anan itu hanya kecelakaan kecil yang bisa digantikan oleh pegawai lainnya. Prasan memberikan nasihat kepada Digan untuk selalu berhati-hati menjalankan tugasnya. Sebab pekerjaan mereka mempunyai resiko yang sangat besar. Namun terlihat Digan menegur seorang pria, di mana itu merupakan ketua serikat mereka. Ia bernama Manoj. Sayangnya, panggilan Digan malah diabaikan oleh Manoj. Scene selanjutnya berada di kantin. Digan sangat tidak terima atas perlakuan Anan juga Manoj. Mereka sama sekali tidak empati kepadanya. Teman-temannya begitupun Jai hanya termenung menyimak ungkapan Digan. Sebab nasib buruk yang menimpa dirinya itu bukanlah kali pertama terjadi di perusahaan ini. Berbeda dengan Digan, ia begitu kritis melihat kondisi mereka yang demikian. Ia menganggap bahwa ini semua adalah ulah dari serikat buruh di bawah kepemimpinan Manoj. Bahkan, Manoj tidak transparansi tentang segala pertemuan-pertemuannya dengan atasan mereka. Di tengah kekesalan itu, Manoj telah mendengar keluhan Digan. Namun, baginya ia telah bekerja sesuai kebutuhan mereka dengan memberi gaji tepat waktu. Hingga itulah yang memancing kembali emosi Digan, bahwa yang mereka butuhkan bukanlah soal gaji, tetapi juga tunjangan kesehatan. Tuan Prasan adalah salah satu contoh di mana sebelum itu para buruh telah gugur melawan penyakit kanker sama seperti dirinya. Dengan enteng, Manoj hanya memahami itu terjadi karena mereka banyak mengkonsumsi rokok, bukan bersumber dari pekerjaan yang mereka lakoni. Digan naik darah lalu menentang Manoj yang seenaknya saja berucap demikian. Sebab tidak semua buruh di sini merokok, melainkan mereka juga menderita penyakit asma. Namun Manoj mengelak. Jika mereka tidak sanggup bekerja, mengapa tidak untuk berhenti dari pekerjaan ini? Pendapat yang sangat sederhana, tetapi itu adalah keputusan yang sangat tidak bijak dari seorang ketua seperti dirinya. Melihat Digan yang bernada emosi, akhirnya Manoj mengancam Digan ketika ia masih saja mengurusi persoalan ini. Scene selanjutnya, Digan masih sakit hati dengan ucapan Manoj. Ia tidak terima akan ancaman yang diberikan kepadanya. Hingga Digan menunjuk Jai untuk menjadi ketua serikat mereka yang baru. Ini sebagai tandingan dari serikat buruh yang diperintah oleh Manoj. Tetapi Jai tidak bisa menerimanya sebab itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak mau berlarut, Jai kemudian meninggalkan Digan. Malamnya Jai berada di tengah-tengah keluarga kecilnya. Saat makan malam berlangsung, Jai menanyakan perkembangan belajar dari anak sematawayangnya. Ia bernama Hars dan istrinya bernama Gita yang sebatas mengurusi pekerjaan rumah. Jai bekerja keras agar Hars bisa masuk ke kampus kedokteran. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, Jai selalu optimis agar masa depan anaknya tidak sama seperti dirinya. Namun Hars sangat bosan dengan tuntutan ayahnya itu. Akhirnya Gita kebablasan memukul dirinya.
Hars yang masih duduk di bangku menengah atas mempunyai pola pikir berbeda dengan orang tuanya. Hars tidak ingin masuk dan terjebak dalam sistem yang carut-marut di negaranya itu. Gita melihat keras kepala Hars berawal sejak ia berkunjung ke ashram Gandhi. Akhirnya, Hars terobsesi dengan pemikiran tokoh revolusioner India seperti Mahatma Gandhi. Jai tidak menyangka jika anaknya sekarang sudah pandai berpikir kritis. Di mana selanjutnya, Jai diam-diam sangat terpukul atas kondisi yang mereka alami. Ia menangisi dirinya sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk membahagiakan keluarganya. Keesokan harinya, Jai menjemput Digan. Itulah aktivitas Jai sebelum berangkat bekerja. Digan telah dianggapnya adik sendiri. Bahkan ia sama sekali tidak membebankan sewa transport kepadanya. Di tengah obrolan mereka, seorang pria berlarian begitu panik. Sebab Prakas ditemukan tidak sadarkan diri. Mereka pun segera membawa Prakas dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Setelah mereka menghiraukan imbauannya, kini tidak ada lagi yang berurusan dengan Anand. Selanjutnya di rumah sakit itu telah ada Bibi Kasih, istri dari Prakas. Bibi Kasih sangat berterima kasih kepada Jai atas bantuannya selama ini. Dokter Rita adalah salah seorang yang menangani dan mengambil sampel darah Tuan Prakas. Sebagai orang yang dipercaya, Prakas curhat kepada Jai dan Digan untuk menjaga Bibi Kasih setelah kepergiannya. Namun bagi Jai, Prakas masih sangat memungkinkan untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Walau Digan sudah tidak mau berkompromi dengan kondisi yang ada, ia selalu saja menyalahkan pimpinan perusahaan yang tidak memberi hak-hak mereka sebagai pekerja. Suaranya yang lantang membuat Jai harus menahan amarah Digan ini. Dan keesokan harinya, tanpa spasi, Digan bersama Jai langsung menemui direktur perusahaan mereka yang bernama Ketul. Keprihatinan Jai sangat diapresiasi oleh bosnya ini, namun sanjungan itu tidak ada artinya bagi Digan. Ia merasa bahwa semua keuntungan dari perusahaan ini berdiri atas orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya. Anand dan Manoj sentimen melihat reaksi Digan yang dianggapnya berlebihan. Hingga di hadapan bos mereka, Digan mengancam untuk mendirikan serikat baru yang akan dipimpin langsung oleh Jai. Kontroversi Digan terus saja berlanjut, sampai ke telinga rekan seperburuhannya. Tiba-tiba Manoj mendatanginya karena merasa Digan menghasut para pekerja untuk membenci dirinya. Jai hanya terdiam menyimak perseteruan antara Digan dengan Manoj. Lagi-lagi Digan mendeklarasikan serikat buruh yang akan dibuat mereka. Dan lihat saja, semua orang sangat bersemangat menyambut Jai. Meskipun respon Jai biasa saja dan meminta maaf kepada mereka sebab ia merasa tidak layak bisa menerima amanat tersebut. Hari berikutnya, Digan masih saja bersikukuh mendirikan serikat tandingan itu. Meski di tempat lain, Manoj tak lolos dari pengamatan Jai. Terlihat ada sesuatu mencurigakan antara Manoj dengan Anand, di mana mereka masuk ke dalam ruangan Ketul untuk membicarakan hal penting. Namun tetap, Jai sendiri tidak bisa berbuat banyak sebagai bawahan. Malamnya bersama motor bututnya, Jai dan Digan pulang kerja dengan kondisi yang lelah. Ia mengantar Digan sampai ke depan halaman kontrakannya. Dan sesampai di rumah itu, Jai kembali ke aktivitasnya memperbaiki skuter metiknya, sembari dihibur oleh anaknya, Hars. Di sini, Hars mencari aman setelah ia telat pulang sekolah, membuat Jai curiga kepadanya. Karena bukannya belajar, sebab sebentar lagi ia akan memasuki ujian nasional. Ia malah asik berkumpul di ashram Gandhi itu, meski ia tetap meyakinkan Jai untuk hasilnya nanti akan maksimal. Kecerdasannya berretorika membuat Jai berpikir kembali tentang kerusakan motornya itu. Bukanlah disebabkan dari mesinnya. Hars berpikir bahwa Jai mesti memperbaiki kerusakan itu dari sumbernya. Dan sepanjang malam, Hars membuat Jai merenung akan hal itu yang juga ada benarnya. Scene berlanjut, Jai tiba-tiba kesakitan saat ia buang air kecil. Di sini nampak keluar cairan berupa darah. Hingga esok paginya Jai segera berkonsultasi kepada dokter. Ia sangat ketakutan, walau bagi dokter ini tidak ada masalah yang serius dari sakit yang dialaminya. Dokter itu pun memberi Jai obat-obatan yang harus ia tebus. Setelah melakukan pemeriksaan, Jai kemudian bergegas menjemput Digan. Namun gerombolan polisi ini telah menutup akses jalan ke tempat Digan.
Polisi tersebut menyuruh Jai untuk menghubungi temannya, namun tetap saja telepon Digan tidak bisa dihubungi. Barulah kemudian Jai sadar bahwa terjadi pembunuhan di mana itu tempatnya berada di kamar Digan. Jai tak kuasa menahan rasa sakitnya kehilangan sosok yang dia anggap keluarganya sendiri. Hingga berlarut-larut ia termenung atas kepergian Digan yang sangat tidak masuk akal itu. Setelah nasib malam yang menimpa Digan, istri Jai melarang dia untuk terlibat apapun tentang pemberontakannya kepada komplotan pemilik modal. Karena Gita tidak ingin Jai bernasib sama seperti Digan. Sun lo meri baat. Malam itu Jai sangat gelisah. Ia meninggalkan rumah dan menepi sejenak. Jai begitu terpukul atas kepergian Digan. Dan esok paginya ia mendatangi kediaman Prakas yang sudah tidak berdaya setelah penyakit ganas itu menyerangnya. Sedangkan Bibi Kasih terus saja meratapi kondisi suaminya. Di mana selanjutnya, di sini para rekan buruh itu berkumpul, mereka berbelasungkawa atas kepergian Digan. Terlihat di sini Prakas berdiri di hadapan mereka, membakar seluruh semangat perlawanan yang telah ditinggalkan Digan untuk mendapat keadilan. Namun seketika tidak ada lagi yang berani untuk menentang kekuasaan para pemodal itu. Selanjutnya, di sisi lain terlihat Hars memandu para wisatawan yang berkunjung di Ashram Gandhi. Ia terciduk ayahnya yang kebetulan lewat di sekitar tempat itu. Rupanya sepulang sekolah, Hars diam-diam selalu berada di tempat ini. Walaupun bagi ayahnya, Hars tidak akan mendapatkan apapun jika tidak serius belajar. Ia tidak terima pendapat ayahnya dan terjadilah adu mulut antar keduanya. Selama beberapa hari itu, Jai nampak banyak pikiran. Ia sangat bertanggung jawab atas kepergian Digan. Akhirnya, ia mencari cara dan mendatangi kantor Kementerian Industri. Kepala kementerian ini bernama Parmar. Parmar yang tak punya waktu meladeni kasusnya, tiba-tiba terhenti ketika Jai menjelaskan panjang lebar tentang perusahaannya itu. Sangat menarik perhatian Parmar, sebab masalah di pabriknya sangatlah kompleks. Sehingga ini menjadi awal yang baik bagi Jai. Scene berlanjut. Jai bertemu empat mata dengan Manoj. Jai mempertegas kembali tuntutan pekerja yang tidak diindahkan Manoj. Sebab selama Jai bekerja di perusahaan tersebut tidak ada satupun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Ketul. Namun tak ada gunanya bicara dengan Manoj, toh pada akhirnya ia tidak peduli kepada mereka. Jai kembali berunding sesama pekerja. Para pimpinan tersebut nampak menghindar ketika mereka ungkit soal tunjangan. Tiba-tiba suatu malam, seorang telah mengetuk pintu rumah Jai. Begitu mencurigakan Gita, namun orang itu telah menunggu lama. Ternyata ia adalah bapak pemilik kontrakan yang meminta tagihan. Meskipun malam itu Jai dan Gita sama sekali tidak memiliki simpanan. Dan seperti itulah mereka memaklumi bapak tua itu ketika dalam kondisi mabuk. Dan keesokan harinya setelah ia mendengar perkataan Prakas, Jai langsung membuntuti Manoj kemanapun ia pergi. Rupanya perkataan Prakas ada benarnya. Jika Manoj telah menjadi tangan kanan Ketul, pemimpin perusahaan itu. Sehingga wajar saja Manoj bersikap acuh kepada nasib para pekerja di sana. Jai kemudian kembali menemui Prakas bersama rekan kerjanya. Mereka menuntut Jai berdiri di belakang mereka, meski Jai masih butuh waktu memutuskannya. Setelah perundingan malam itu, Manoj tiba-tiba terkejut melihat poster-poster serikat baru yang akan dibuat oleh para pekerja. Ini menjadi oposisi terkuat sebab Jai telah dipasang sebagai pemimpin serikat baru. Manoj mengamuk dan melaporkan hal itu kepada Ketul. Akhirnya Jai dipanggil oleh atasannya. Di sini Ketul mengancam Jai sebagai dalang dari kekacauan para pekerja di tempat ini. Akhirnya Ketul belak-belakan memberi tawaran kenaikan jabatan kepadanya agar Jai membatalkan serikat baru yang akan dibuat mereka. Namun Jai tidak mau diam. Menurutnya Ketul perlu mengganti seluruh mesin yang rusak di pabrik itu dengan yang baru. Tetapi ini mustahil bagi Ketul sebab ia tidak mau rugi. Kehadiran serikat baru itu begitu membuat Ketul kocar-kacir. Ia harus mencari cara agar mereka tidak berbuat ulah di luar prediksi perusahaannya. Walaupun itu hal percuma,
karena para buruh telah kuat dan bersatu di bawah arahan Jai. Jai Gohil bane. Para pekerja ini nampak terharu melihat ketidakadilan yang ada di tempat mereka. Namun ini adalah satu-satunya tempat untuk mengais rejeki yang tak seberapa itu. Mereka menanggung risiko besar hingga kehilangan nyawa sebab perusahaan tidak peduli keselamatan para pekerjanya. Dan mereka malam itu mendeklarasikan serikat baru itu dengan nama Kamdar Union. Scene berlanjut. Setiba di rumah, Gita Ryu melempar perabot rumahnya setelah mendengar berita suaminya dari bibi kasih. Gita sangat khawatir keselamatan keluarga mereka dengan resiko yang diambil Jai tersebut. Walau begitu, Jai tetap bertahan untuk bertanggung jawab atas semuanya. Hingga esok paginya terjadilah pemilihan ketua serikat yang hasilnya 95% memilih Jai sebagai pemimpin mereka. Dan kubu Manoj harus menanggung malu atas kekalahan ini. Di samping itu, tuntutan Kamdar Union dianggap Anand hanya akan merugikan perusahaan. Beberapa hari kemudian, berkat perjuangan Jai, para pekerja ini nampak bersemangat. Walau di sisi lain, terlihat kepala kementerian ini berada di ruangan Ketul. Ia memeriksa kelayakan kondisi pabrik perusahaan tersebut dan hasilnya ternyata sangat jauh dari kata layak. Malamnya kita dibawa pada Jai. Kala itu ia kembali merasakan kumat di mana penyakitnya tak kunjung juga sembuh. Walaupun telah mengkonsumsi rutin obat-obatan, Gita mendengar teriakannya dari luar hanya bisa menangisi sakit yang dialami suaminya itu. Dan keesokan harinya, Jai kembali lagi bekerja seperti biasa, tanpa merasa bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dan sebuah kejutan, stok bahan baku perusahaan sengaja dihentikan Ketul. Ia mengunci agar tidak ada lagi produksi yang berlanjut setelah itu. Anand dengan lantang menegur Jai, dan ia pun langsung menemui Ketul. Ini adalah sebuah ancaman bagi mereka. Ketika pemasokan bahan baku dihentikan, pertanda mereka tidak lagi bekerja di tempat itu. Ketul memutuskan untuk menutup pabriknya dalam waktu 2 hari. Mendengar ancaman itu, Jai tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia menemui Prakas di saat rasa bersalah berdiri di atas pundaknya. Beruntung, Prakas telah mengetahui taktik busuk dari Ketul. Menurut Prakas, justru Ketul yang akan menghemat miliaran rupiah ketika melakukan PHK. Di sini, Jai kembali memikirkan ucapan Prakas. Sampai larut malam, ia baru pulang ke rumahnya. Malam itu, Gita tidak berhenti berdebat dengan Jai, karena sejak awal Jai tidak mendengar perkataannya, sehingga ia sendiri yang kebingungan akan nasib keluarganya. Ketika Jai berhenti dari pekerjaannya, Jai merasa situasinya semakin buruk saja sebagai orang miskin yang tak berdaya. Tak selang pertemuannya dengan Prakas, tiba-tiba Prakas dikabarkan telah meninggal dunia. Kondisi batin Jai semakin kacau. Setelah kehilangan Digan, ia kembali kehilangan Prakas yang dianggap orang tua sendiri. Bada muskil se time katta hai. Dan kini Bibi Kasih tinggal sendirian. Ia meminta agar mereka tinggal bersama di rumah itu. Dan beberapa hari kemudian, Jai dan Gita akhirnya mengangkut seluruh isi kontrakan itu ke tempat Bibi Kasih. Scene berlanjut, Jai menemui Parmar. Di kantor ini, ia kembali mengadukan keputusan bosnya yang mengancam menutup pabrik itu. Parmar pun meminta surat dari para pekerja yang tidak pro kepada perusahaan itu. Dan kemudian, Jai mendatangi satu persatu rekan kerjanya. Akibat banyak kecewa atas hilangnya mata pencarian mereka, sebagian tidak ingin lagi berurusan dengan Jai. Namun Jai tidak pasrah, ia kembali menemui beberapa anggota keluarga buruh yang gugur akibat penyakit kronis selama ia bekerja. Dan akhirnya ia berhasil mengumpulkan kembali para pekerja ini. Beberapa saat ia mengembalikan semangat mereka yang telah padam oleh ancaman perusahaan. Scene selanjutnya beralih pada posisi Parmar yang diam-diam terlihat telah terhasut oleh Ketul, di mana Ketul menyuapnya dengan sekoper uang agar menutup kasus perusahaannya.
Walau di sisi lain, Jai tetap bersikeras melawan mereka. Dan berlanjut, malamnya nampak Jai kembali mendapat ancaman dari Manoj. Malam itu, Manoj menghubunginya dengan nada geram. Ia tak segan-segan untuk mengeksekusi Jai. Hingga Jai gelisah semalaman memikirkan hal itu. Esok harinya, Jai dan kawannya mendatangi kantor kementerian. Namun Parmar menghindari Jai dengan berbohong bahwa ia sedang di luar kota. Bahkan beberapa hari telepon Parmar tidak bisa dihubungi. Dan scene berlanjut. Di sini pekerjaan lain telah dilakoni Jai. Ia menjadi mekanik memperbaiki mobil Dr. Rita, yang saat itu ia membahas banyak hal bersamanya. Dr. Rita melihat Jai tidak baik-baik saja, hingga Dr. Rita membocorkan semua data asli dari medis. Semua telah dipalsukan oleh Dr. Rita berkat perintah dari Ketul. Ketul membayar banyak atas hal tersebut. Kemudian, Jai meminta berkas asli darinya agar ia kembali mendatangi Parmar dengan bukti itu. Namun sialnya, Parmar telah mendapat sogokan dari Ketul. Akhirnya ia pun hanya mempermainkan laporan Jai. Bahkan segala macam berkas yang telah dikumpulkan Jai baginya tidak penting lagi. Parmar hanya berpesan kepada Jai untuk kompromi dengan keputusan Ketul. Ungkapan yang menusuk Jai dari belakang, di mana Parmar telah mengkhianati perjuangannya. लेकिन जल्दी कुछ नहीं होने वाला है. Dan kini Jai hanya bisa berpangku tangan kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membantunya selain pasrah dengan usahanya. Entah apalagi yang harus ia lakukan untuk membahagiakan Gita dan harus menggapai cita-citanya. Sebab selama itu ia menanggung penderitaan hidup yang mencekam keluarganya. Bahkan penyakitnya tak kunjung sembuh setelah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Ini membuat Jai naik darah dan berusaha mencari dokter lain. Di mana selanjutnya, ia mendatangi Dr. Rita. Setelah ia mendapat seluruh berkas asli yang berada di tangan Jai, dan jalan satu-satunya adalah melaporkan Ketul ke pihak yang berwajib. Walau mereka harus memikirkan biaya menyewa pengacara. Namun di tangan Jai sudah ada data asli dan palsu tentang laporan kesehatan para pekerja itu. Beruntung, di sini rekannya punya sepupu seorang pengacara yang bersedia membantu menangani kasus mereka. Dengan segala bukti yang ada, ini bakal menjadi pukulan balik bagi Ketul. Scene berlanjut. Keesokan harinya, Jai bersama rekannya melobi pengacara tersebut. Dan tak lama kemudian, mereka sudah berada di kantor polisi mengajukan laporan pembunuhan Ketul terhadap kawannya, Digan. Meskipun Manoj berusaha menghentikan Jai, namun percobaan suap tetap dilakukan Manoj. Ini membuat telinga Jai panas. Di tengah kondisi Jai yang kritis, belum lagi Harsh yang sangat membutuhkan uang untuk biaya sekolahnya. Jai akhirnya memenuhi permintaan Manoj untuk bertemu Ketul. Hari itu juga diskusi panas berlangsung antara Jai dengan Ketul. Bosnya tersebut telah menyiapkan uang ratusan juta untuk membungkam mulut Jai. Namun di luar ekspektasi Ketul, dalam perbincangan rahasia mereka, ternyata Jai telah menjebak Ketul dalam sebuah rekaman. Dan akhirnya, pihak kepolisian menyeretnya ke penjara bersama barang bukti lainnya. Malam itu, Jai merasa sangat puas. Misinya sedikit demi sedikit terselesaikan. Tetapi siapa sangka, Manoj dan kawan-kawannya telah menanti balas dendam kepadanya. Untuk saja seorang cepat menyelamatkan Jai dari aksi Manoj yang brutal tersebut, yang membuat Jai dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Beberapa minggu kemudian nampak suasana persidangan kasus Ketul. Dengan segala bukti yang kuat di tangan Jai, akhirnya ini menemukan titik terang bagi mereka, di mana Ketul berhasil dijobloskan ke dalam penjara. Bahkan Ketul harus kehilangan tahta sebagai pemimpin perusahaan. Para pekerja kini telah mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja setelah putusan pengadilan tersebut. 3 bulan kemudian, kini Jai telah menduduki jabatannya sebagai pemimpin di perusahaan industri ini. Dia berhasil dengan jerih payahnya mengembalikan hak para pekerja di sana. Begitupun dengan Harsh, yang telah lolos dalam seleksi kedokteran. Dan kini mereka pun menikmati keberhasilan itu dengan suatu kesyukuran. Dan kesuksesan Jai menjadi akhir dari cerita film ini. Demikianlah alur film Union Leader yang sempat Devi rangkum. Semoga mengajarkan kita untuk selalu bangkit menjemput keberhasilan. Bagi teman-teman, pesan apakah yang dapat kalian peroleh setelah menyimak film ini?
Seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Sekian, Depi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.